Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat maghrib yang saya muliakan, alhamdulillah setelah pengajian kita ditunda selama bulan Ramadan, pada malam ini sebagaimana yang juga telah disampaikan oleh pengurus kepada kami, insyaallah malam ini kita akan memulai kembali kajiannya terkait dengan pembahasan kitab Ihya Ulumuddin. Terakhir kita membahas tentang fadilatut ta'lim, kelebihan mengajarkan ilmu. Kita sudah membahas dari sisi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Malam ini kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait dengan perkataan para tabi'in, para ulama terkait dengan fadilah mengajarkan ilmu. Namun sebelum saya mulai, karena ini masih bulan Syawal, jadi saya ingin mengucapkan terlebih dahulu taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alakumullahu minal 'aidin wal faizin wa kullu 'amin wa antum bi khairin. Semoga saja amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jadikan kita semuanya sebagai orang-orang yang kembali kepada fitrah dan juga mendapatkan kemenangan. Dan kita juga berharap dan berdoa kepada Allah semoga setiap tahunnya kita diberikan kebaikan, keberkahan, umur, rezeki, keluarga dan lain sebagainya, sehingga insya Allah kita berdoa kepada Allah kita masih bisa bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai jam 18 berapa Pak itu? 55, berarti kita 18.55 ya. Kita sampai 18.55, berarti 18.50 lah lebih kurang ya, 15.50, 52 untuk kajian kita malam ini. Supaya tidak memperpanjang, saya lanjutkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, telah berkata pengarang kitab Ihya Ulumuddin yaitu Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya, berkah dengan ilmu yang telah beliau tinggalkan baik di dunia dan akhirat, amin. Wa ammal athar, adapun athar-athar, faqad qala Umar radhiyallahu an, telah berkata Umar radhiyallahu an, man haddatsa haditsan, barang siapa menyampaikan sebuah hadis, fa'amila bihi, lalu orang yang menyampaikan tersebut mengamalkan hadis itu, falahu mithlu ajri man amila dzalikal amal, maka dia akan mendapatkan seumpama pahala yang didapatkan oleh orang yang mengamalkan perbuatan dari hadis yang dia sampaikan. Disebut athar karena kita akan membahas terkait dengan perkataan para sahabat dan tabi'in dan ulama-ulama lainnya. Biasanya itu diungkapkan dengan kalimat athar. Yang pertama dikutip oleh Imam Al-Ghazali terkait dengan khalifah kedua, perkataan khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, orang yang mengajarkan ilmu, bahasanya man haddatsa haditsan, yang menyampaikan hadis. Kalimat menyampaikan hadis itu tidak hanya terkait dengan ilmu hadis, tapi juga terkait dengan ilmu fikih, terkait dengan ilmu akidah, terkait dengan ilmu apapun. Karena semua ilmu tersebut, semua cakupannya berasal dari firman Allah dan hadis Nabi SAW.
Jadi bukan ketika disebut menyampaikan hadis hanya baca hadis, kasih arti lalu sudah sampai pada fadilah ini, belum. Yang dimaksud menyampaikan hadis menjelaskan maksud dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah, baik terkait dengan halal haramnya, terkait dengan perintah dan larangannya, terkait ilmu hikmahnya dan semuanya. Man haddatsa haditsan, barang siapa orang yang sudah sampai pada maqam ini, fa'amila bih, tapi orang yang menyampaikan tersebut dia harus mengamalkan terlebih dahulu untuk dirinya sebelum menyampaikan. Jadi dia menyampaikan lalu mengamalkan. Karena ada juga orang menyampaikan ke orang lain sendiri nggak ngamalin. Nah ini salah. Karena sesungguhnya bagaimana mungkin kita menyuruh orang lain berpuasa Ramadan kalau kita tidak puasa Ramadan? Bagaimana mungkin kita mengajak orang lain suruh baca Al-Quran sedangkan kita sendiri jauh dari Al-Quran? Makanya bahaya sekali orang tua khususnya yang menyuruh anaknya sholat, dia sendiri tidak sholat. Nyuruh anak belajar ilmu agama, dia nggak ngerti apa-apa ilmu agama. Dan ini terjadi sekarang di dalam masyarakat kita. Banyak sekali anak-anak yang disuruh bawa ke TPA, ke TKA, disuruh mengajarkan sama para asatidz yang ada di TPA dan TKA biar dia bisa baca Al-Quran. Orang tuanya di rumah nggak bisa baca Al-Quran. Ini malah petaka sudah. Padahal kalimatnya orang yang menyampaikan ilmu dan dia harus ngamalin itu sendiri. Jadi amalan itu harus didahulukan sebelum kita memberikan ke orang lain. Nanti ada ketemu di depan bagaimana urutan ilmu sesungguhnya. Nanti akan disebut di bawahnya. Kita akan ketemu. Nah, orang yang sudah mengamalkan ilmu lalu menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain, maka dia dapat dua faedah, dia dapat dua pahala. Pahala mengamalkan untuk dirinya sendiri dan pahala karena diamalkan oleh orang lain. Bayangkan, kalau saya menyampaikan ilmu lalu di hadapan saya ada 20 orang. 20-20-nya mengamalkan ilmu tersebut. Berarti saya dapat 21. Saya dapat bagian saya 1, yang 20 lagi juga saya dapatkan. Dan ini tidak dimiliki oleh orang yang menuntut ilmu, hanya orang yang mengajar ilmu saja yang dapat bab ini. Ini salah satu dalil yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali terkait dengan kedudukan fadilah orang yang mengajarkan ilmu. Makanya bapak-bapak kalau punya ilmu, sekurang-kurangnya ajarkan kepada keluarga, kepada istri, kepada anak-anak. Saya Pak, dulu waktu kecil-kecil habis sholat maghrib nggak boleh kemana-mana. Saya sholat maghrib di masjid bersama ayah saya, pulang langsung ke rumah. Ngapain? Belajar Al-Quran setiap hari, wajib hukumnya. Ayah saya kalau mengajarkan Al-Quran itu letakkan rotan. Setiap habis maghrib ada rotan itu di rumah, dan itu dibuat secara khusus untuk saya. Sehingga sebelum saya masuk SD saya sudah khatam Al-Quran 30 juz. Di taman kanak-kanak saya sudah selesai Al-Quran 30 juz itu, Quran besar. Sehingga kelas 1 SD saya sudah ikut MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Jadi harus begitu. Nah sekarang kita pulang ke rumah kaum muslimin, kita lihat bagaimana kondisi di rumah. Istri juga wajib diajarkan oleh suami. Buya Hamka keras sekali ngomong dalam bab ini. Kalau cuma masih urusan makan saja, terus apa bedanya kita dengan sapi, dengan kerbau, dengan monyet? Kan gitu kata Buya Hamka. Bukan kata saya, kata Buya Hamka. Keras sekali beliau ngomong. Kalau kita cuma bisa ngasih makan untuk anak istri kita, terus beda kita sama kerbau apa? Makanya kalau kita belajar fikih, ada hak dan kewajiban dalam keluarga. Salah satu kewajiban suami mendidik istri dan anak-anaknya. Jadi dulu para ulama sebelum anaknya dikasih ke guru-guru yang lain, diajarkan dulu di rumah. Makanya banyak dulu para ulama dulu anaknya khatam Al-Quran itu ya di rumah, ngafal Pak, bukan khatam baca, ngafal. Itu ya di rumah. Siapa-siapa khatamnya? Sama orang tuanya, sama ayahnya. Setelah dia ngambil ilmu, diajarkan ilmu dasar, ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu hadis di rumah. Ketika dia sudah besar baru dikasih ke syekh-syekh yang lain. Nah sekarang bagaimana kita ingin menjadikan anak kita calon ulama kalau pendidikan seperti ini saja hilang dari keluarga kita? Nah ini yang harus diingat. Maka
supaya kita dapat fadilah mengajarkan ilmu, sekurang-kurangnya kita kembali ke rumah kita, ajarkan istri dan anak-anak kita. Ustadz, saya belum mampu, Ustadz, bacaan Quran saya belum lancar, cari guru, jangan ditunda. Karena malaikat maut kalau datang gak pakai tunda dan gak pakai alarm, Pak. Malaikat maut gak pakai assalamualaikum, begitu datang assalamualaikum amna, nih saya mau cabut nyawa, nggak ada, cuma Nabi saja dapat keistimewaan begitu. Hanya para Rasul Allah saja yang dapat keistimewaan itu. Malaikat maut kalau mau cabut nyawa para Nabi dan Rasul minta izin, kita tidak. Sama rata semuanya. Mau ustadz, mau pemabuk, mau orang tak sholat, mau orang sholat, sama semuanya diperlakukan oleh malaikat maut. Tidak ada alarm. Nah, itu semoga jadi ilmu buat kita terkait dengan tanggung jawab kita di dalam rumah tangga dan juga masyarakat, insyaallah. Wa qala Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Maksud yang ridhai keduanya yaitu Abdullah dan Abbasnya. Abdullah anak, Abbas ayahnya. Muallimun nasil khaira, orang yang mengajarkan manusia kebaikan, mengajarkan kebaikan kepada manusia. Yastaghfiru lahu kullu syai'in, segala sesuatu akan meminta ampun kepadanya. Hatta al-hut fil bahr, sampai dengan ikan di lautan. Ini kata Ibnu Abbas, orang yang mengajarkan ilmu seluruhnya, semuanya itu minta ampun kepada dia. Imam Murtadha Az-Zabidi mengatakan begini, kalimat kullu syai'in pada teks ini menunjukkan lafaz umum, sirah ammah. Ucapannya umum, masuk semua makhluk Allah, binatang-binatang Allah, baik yang punya lidah, tak punya lidah, baik yang di air maupun yang di darat, baik yang terbang ataupun tak terbang, semuanya, kata beliau. Jadi ketika orang mengajarkan ilmu kepada umat Nabi yang lainnya, maka pada saat dia mengajarkan ilmu, setiap waktu dia akan dimintai ampunan oleh makhluk-makhluk Allah yang kita sebut dengan binatang dan hewan tersebut. Dan kalimat ini sesuai dengan redaksi hadis Rasulullah. Dalam bab ini saya pernah menjelaskan sebelum Ramadan tentang terkait dengan hadis ini, yang bunyinya begini, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya, wa ahlas samawati wal ard, penduduk langit dan bumi, wa hattal namlati fi juhriha, sampai dengan semut di sarangnya, wa hattal hut, begitu juga ikan-ikan, la yusalluna ala muallimin nasil khair, akan berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada umat manusia. Kalimat berselawat di sini lalu ditafsirkan dengan perkataan Ibnu Abbas yang artinya meminta ampunan. Jadi ketika ada orang mengajarkan ilmu ke orang lain, jangan sekali-sekali diremehkan. Karena fadilah itu tidak kita miliki, cuma beliau yang miliki. Karena pada saat kita ikut majelis, apapun majelisnya, dimanapun kita ikut, siapapun orang yang mengajarkan ilmu, maka dia sudah mendapatkan kelebihan itu di saat kita belum mendapatkannya. Itu kalimatnya. Yang kedua, kenapa disebut kata hud? Hud itu kalau diartikan secara bahasa itu artinya ikan hiu, Pak. Ikan hiu. Kenapa dipilih ikan hiu dalam kalimat itu? Kenapa nggak dipilih misalkan ikan tongkol, misalkan, atau ikan yang lainnya? Kenapa pilih ikan hud? Kata Imam Murtadha Az-Zabidi menukilkan daripada sebagian para ulama, karena ikan al-hud itu adalah ikan yang tidak punya lidah. Dia kalau nelan mangsa, nelan makanan itu nggak pakai lidah, nggak kayak kita, Pak. Dalam pemahaman kita manusia, sesuatu yang tidak punya lidah mustahil bisa bicara, betul Pak? Maka kalimatnya begini, bagaimana mungkin yang tak punya lidah bisa istighfar? Makna lainnya, kalau yang tak punya lidah saja bisa istighfar, apalagi yang punya lidah.
Maka dikhususkan kepada binatang yang tidak punya lidah, menunjukkan bahwa semua binatang, bahkan hatta yang mustahil dalam pemahaman manusia pun akan meminta ampunan kepada orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain. Kalau yang tak punya lidah saja bisa minta ampunan, apalagi yang punya lidah. Itu kira-kira maksudnya. Itulah yang dimaksud dengan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, mengajarkan ilmu kepada hamba-hamba Allah, segala sesuatu, hatta ikan-ikan di laut pun akan memohon ampun kepada dirinya. Jadi bukan cuma Allah dan malaikat, bukan cuma malaikat saja, tapi bahkan binatang-binatang, makhluk-makhluk Allah lainnya akan memohon ampunan untuk dirinya. Makanya bapak-bapak kalau pulang ke rumah jangan remehkan mengajarkan keluarga, itu sekurang-kurangnya. Jangan remehkan. Jangan pernah meremehkan itu, karena kebaikannya sangat luar biasa. Cuma kebaikan itu terkadang tak bisa dilihat secara kasat mata. Sama, saya sering bilang begini, ini kalau dikasih surga di sini, dikasih uang 1 juta di sini, kita milih yang mana? Kan saya sering bikin analogi begitu. Kalau ditanya pertanyaan itu, semua kita akan bilang surga, kan begitu kan? Tapi dalam perbuatan semua pilih uang 1 juta. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam perbuatan kita, yang kita pilih semuanya uang 1 juta, bukan surga. Cuma mulut kita saja yang mengatakan kita pilih surga daripada uang 1 juta. Kenapa? Karena surga nggak kelihatan, uang 1 juta kelihatan. Karena surga tak dapat langsung dirasakan, uang 1 juta bisa langsung dirasakan. Itu masalahnya. Jadi kebaikan yang kita dapatkan walaupun kita tak bisa lihat secara langsung dengan mata, tak bisa langsung kita rasakan, jangan dipungkiri bahwa kebaikan itu hakikatnya ada. Kapan kita rasakan? Bisa saja esok harinya, bisa jadi 1 minggu kemudian, bisa jadi sebulan kemudian. Kalaupun tak terjadi di dunia, akan terjadi di akhirat. Saya kasih logika sederhana saja. Ada anak muda misalkan, karena dia tidak mau pacaran, dia tidak mau bermaksiat kepada Allah, diangkat tangannya, ya Allah berilah aku jodoh. Saban waktu berdoa tak pernah datang itu jodoh. Nggak ada. Kenapa? Orangnya miskin. Zaman sekarang kan susah nyari. Kalau nggak punya pekerjaan tetap, nggak punya pemasukan tetap kan susah. Susah perempuan menikahinya. Akhirnya nggak dapat pasangan hidup. Pertanyaannya adalah, apakah doanya yang meminta kepada Allah jodoh tadi itu dianggap oleh Allah, dipertimbangkan oleh Allah, dijadikan sebagai sebuah amal ibadah yang disimpan oleh Allah untuk hari akhiratnya? Bayangkan ketika nanti di hari kiamat dia datang lalu ditimbang oleh Allah. Ketika ditimbang ternyata berat timbangan sebelah kiri itu lebih berat daripada berat timbangan sebelah kanan. Artinya dia penduduk neraka. Lalu dikeluarkanlah doa dia minta jodoh tadi. Dikeluarkan oleh Allah. Oh, hamba ini dulu punya kebaikan, dia sering berdoa kepadaku. Lalu dikeluarkan doa tersebut, diletakkan di sebelah kanan. Mungkin doa itulah yang membuat timbangan sebelah kanan yang tadinya kalah beratnya dengan timbangan sebelah kiri, sehingga berbalik arah timbangannya, sehingga kemudian dia ditetapkan sebagai penduduk surga. Kita nggak pernah tahu. Maka jangan sekali-sekali remehkan kebaikan itu. Jadi ketika pulang ke rumah malam ini, anak belum ngaji, nah ngaji. Niatkan, ya Allah jadikan hamba dan makhluk-makhlukmu di atas muka bumi ini meminta ampun kepadaku, karena aku sudah terlalu banyak dosa. Semoga dengan hal tersebut menjadi sebab aku kemudian bersih dari segala macam noda, dari segala macam dosa, dari segala macam keburukan, sehingga aku pantas menghadapmu nanti ketika aku telah meninggal. Begitu, niatkan dalam hati. Wa qala ba'dul ulama, sebagian para ulama berkata, al-alim, orang yang alim, yadkhulu fima bainallahi wa baina khalqih, dia masuk atau berada pada posisi di antara makhluk Allah dengan Allah. Dalam bahasa yang lain, dia menjadi penghubung antara makhluk Allah dengan Allah. Itu orang alim. Kerja orang alim menghubungkan makhluk Allah dengan Allah. Falyanzur kaifa yadkhul, maka hendaklah orang alim tersebut memperhatikan di mana posisinya berada, di tempat apa dia masuk, di mana posisinya berada. Dalam kalimat yang lain,
Kenapa orang alim disebut penghubung antara makhluk Allah dengan Allah? Karena orang alim mengajarkan ilmu. Tidak mungkin seseorang bisa sampai kepada Allah jika tidak melalui jalan ilmu. Gak mungkin kita bisa ngamal kalau gak ada ilmu. Bagaimana cara beramal kalau tidak ada ilmu? Maka bagaimana supaya kita bisa beramal? Kita harus cari ilmu. Kepada siapa kita cari ilmu? Orang alim. Maka dalam bab itu orang alim menjadi penghubung antara kita manusia dengan Allah. Maka diharapkan kepada orang yang mengajarkan ilmu, kepada orang alim, falyanzur kaifa yadkhul. Dia disuruh perhatikan bagaimana dia berada di posisi begitu. Apa yang dimaksud dengan memperhatikan? Perhatikan ketika mengajarkan orang lain, pertama harus ikhlas. Itu ilmu pertama. Jangan harapkan apapun. Makanya dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Kiai Haji Hashim Asy'ari itu disebutkan orang yang menuntut ilmu dengan sebab ingin mencari kejayaan, kemegahan di dunia, mencari banyak murid, mencari banyak pengikut, hilang barokahnya dan diharamkan. Kalau ada satu orang datang kepada kita minta diajarkan dan kita memang sanggup, ajarkan walaupun cuma satu orang. Dan yang satu orang itu jauh lebih baik bahkan dari seekor onta merah, sebagaimana sabda Rasulullah kepada Sayyidina Ali waktu saat beliau dikirim ke Khaybar. Fa wallahi, kata Rasulullah, wahai Ali, demi Allah, li ayyahdiya rajulan wahidan. Allah memberi hidayah kepada salah satu orang saja dengan sebab engkau. Khairul laka min an takuna laka humurun na'am. Itu lebih baik bagimu wahai Ali daripada engkau punya onta merah. Itu kalimatnya. Itu sabda Rasulullah. Dalam bahasa yang lain, kita mengajarkan ilmu bukan karena banyak dan tidaknya orang. Ini saya mau mengajarkan, tanya dulu yang ikut berapa orang? Oh, yang ikut Ustaz 100. Saya ajarkan. Ustaz, ini ada orang cuma 5. Saya malas kalau 5. Itu nggak ikhlas namanya. Kita nggak ada pertimbangan berapa jumlah orang yang ikut ataupun tidak. Mau satu orang pun kalau kita sanggup ya ajarkan. Karena itu letak kita di mata Allah. Karena kita menghubungkan dia dengan Allah berdasarkan ilmu yang sudah dipelajari. Itu satu. Yang kedua, orang yang mengajarkan ilmu, dia harus memperhatikan kondisi dirinya, apakah dia punya rasa takut kepada Allah ataupun tidak. Bagaimana kita mengajarkan orang lain untuk takut kepada Allah kalau dia sendiri tidak punya rasa takut kepada Allah. Makanya ulama-ulama dulu tuh kadang-kadang kalau duduk sendiri, Pak, kalau kita baca manaqibnya, kita baca biografinya, itu kadang-kadang menangis. Duduk sendiri menangis. Tanpa sebab apapun tiba-tiba menangis. Orang di sekitarnya jadi heran, kenapa menangis? Ketika ditanya baru dijelaskan karena inilah, karena itulah. Kadang-kadang hal-hal yang sangat sepele. Kadang-kadang hal-hal yang sangat sederhana bisa membuat mereka menangis. Kenapa mereka menangis? Karena rasa takutnya kepada Allah sangat besar. Nah, orang alim harus punya ini. Sudah 2, ikhlas dan khasyah, rasa takut. Yang ketiga, dia harus menyampaikan ilmu berdasarkan kemaslahatan orang yang mendengarkan. Dalam ilmu dakwah, kalau di dalam ilmu dakwah itu ada penjelasan begini: sampaikan ilmu hasba uqulin nas, sesuai dengan daya fikir, kemampuan orang-orang mendengarkan sehingga mereka sanggup mencernanya. Jangan bicara terlalu tinggi sedangkan yang mendengarkannya orang awam. Jadi beda ngajarin orang yang gak sekolah sama orang yang sudah profesor doktor, beda. Dan itu harus dia ketahui. Kalau tidak, apa yang dia jelaskan itu tidak akan sampai kepada objek dakwah, kepada orang yang mendengarkan. Sudah 3. Yang keempat, jadilah sebab orang yang memberi hidayah untuk orang lain, bukan menjadi sebab orang berpecah belah, saling membenci satu sama lain dengan sebab kita. Seorang pendakwah, seorang yang alim, seorang yang mengajarkan ilmu, dia harus menjadi sebab persatuan, bukan sebab memecah belah. Orang yang mengajarkan ilmu harus mengajarkan supaya orang itu punya kedekatan dengan Allah, bukan sebaliknya.
Kalau bab ini tidak terjadi, maka dia telah mengkhianati keilmuannya. Inilah yang dimaksud dengan falyanzur kaifa yadkhul. Bagaimana seorang yang alim itu memperhatikan kondisi dirinya. Baik. Waruya, diriwayatkan anna Sufyan ats-Tsauri, bahwasanya Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri ini ulama dari Kufah yang hidup pada zaman Imam Hanafi. Kalau di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala ini ada seorang ulama bertanya tentang perbandingan Sufyan ats-Tsauri dengan Imam Hanifah. Siapa yang lebih alim dari keduanya? Yang ditanya menjawab, Sufyan ats-Tsauri lebih alim dalam ilmu hadis, sedangkan Abu Hanifah Imam Hanafi itu lebih alim dalam ilmu fikih. Ini dalil bahwa belajar hadis saja nggak cukup untuk mengerti fikih. Ini dalil nih. Kita belajar hadis saja tiba-tiba ngerti hukum, nggak mungkin. Ini dalilnya nih. Buktinya kedua-duanya ulama fikih, tetapi Imam Sufyan ats-Tsauri lebih alim dalam ilmu hadis, tapi Imam Hanafi lebih alim dalam ilmu fikih. Kalau belajar hadis cukup untuk mengerti fikih, harusnya Sufyan ats-Tsauri sudah alim dalam ilmu fikih, karena beliau lebih alim dalam ilmu hadis. Betul tidak? Nah, ini dalil. Dalil yang lainnya adalah dalil dari Ibnu Mubarak, murid dari Imam Hanafi sendiri. Beliau mengatakan kalau bukan karena Imam Hanafi, maka aku akan menjadi sesat. Padahal beliau ulama hadis, Ibnu Mubarak. Artinya kalau cuma belajar hadis nggak belajar fikih, selesai. Kalau saya tidak salah ingat itu di dalam kitab Fatwa Haditsiyah Ibnu Hajar itu ada pertanyaan terkait dengan apa yang dimaksud dengan majelis zikir. Ini kalau saya nggak salah nama kitabnya. Apa itu majelis zikir? Kalau disebut majelis zikir itu pasti sebutnya majelis ya berdoa kan, zikir ramai-ramai itu kan. Tahukah kita penjelasan apa majelis zikir? Majelis zikir, huwa majalisul halali wal haram. Majelis-majelis yang membahas tentang ilmu halal dan ilmu haram. Mana yang halal, mana yang haram, itu majelis zikir. Dan nanti akan ketemu bab ini. Akan ada penjelasannya selanjutnya. Nah, dalam kaitan ini bahwasanya semua ilmu agama itu penting. Ilmu hadis penting, ilmu fikih penting. Tidak boleh dikapling-kapling. Kalau bisa dua-duanya kita cari dua-duanya. Dan ilmu hadis, kalau ilmu fikih alhamdulillah di negara kita masih sangat terjaga. Yang jadi masalah ilmu hadis, Pak. Saya jarang melihat di masjid-masjid ilmu hadis diajarkan sekarang. Umat Islam sudah sangat jauh dengan ilmu hadis. Kalau disebut, tahu nggak hadis mursal? Nggak ada yang tahu, Pak. Kalau saya sebut, tahu nggak apa beda hadis mu'dhal dengan hadis munqati? Nggak ada yang tahu, Pak, masyarakat. Mu'dhal itu apa, Ustaz? Balik nanya lagi apa itu hadis mu'dhal? Karena nggak pernah dengar. Jangankan tahu, dengar istilahnya tidak ada. Semoga suatu waktu kita punya majelis yang bisa mengajarkan ilmu hadis, karena itu ilmu kita. Baik, kita lanjutkan. Apa yang diriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri? Ini terakhir. Anna Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, bahwasanya Sufyan ats-Tsauri rahimahullah qadima Asqalan. Beliau tiba di wilayah Asqalan. Asqalan itu wilayah Palestina, terletak di dekat laut, sebelah baratnya Palestina. Asqalan. Salah seorang ulama yang sangat terkenal dari Asqalan itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Disebut Al-Asqalani karena beliau merupakan orang dari Asqalan, tapi beliau alim di Mesir, kemudian hidup di Mesir dan meninggal di Mesir. Pengarang kitab Fathul Bari. Fathul Bari adalah kitab syarah terbaik untuk kitab Sahih Bukhari. Sehingga Imam Asy-Syaukani, pengarang Faidul Qadir itu pernah ditantang, pernah diminta supaya menulis kitab syarah untuk syarah Sahih Bukhari. Beliau menjawab, aku tidak perlu lagi mensyarahnya karena Ibnu Hajar Al-Asqalani sudah mensyarahnya dengan sangat baik sekali. Ditolak oleh Imam Asy-Syaukani. Maka Imam Asy-Syaukani tidak mensyarah hadis Sahih Bukhari dengan sebab itu. Beliau datang ke wilayah Asqalan pada masa itu karena beliau berasal dari tabi'in. Famakatha, lalu beliau tinggal di wilayah Asqalan untuk beberapa waktu. La yas'aluhu insanun, tidak ada satu orang pun yang datang ke beliau untuk bertanya masalah ilmu. Jadi beliau datang ke Asqalan, sudah nggak ada yang peduli. Bayangkan ada ulama besar datang ke tempat kita nih, Pak.
datang sewa rumah tinggal. Beliau sendiri aja udah. Nggak ada orang peduli bahwa beliau orang alim, bahwa beliau banyak ilmu. Nggak ada yang peduli. Nggak ada orang yang mau datang mau mencari ilmu kepada beliau. Nggak ada. Dan ini pernah dialami oleh Sufyan Ats-Tsauri ketika beliau datang ke Palestina. Karena beliau ini asalnya dari Kufah, Irak. Faqal, lalu Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Ikrauli li akhruja min hadzal balad." Ini di sini ikrauli. Kalau dalam riwayatnya Ibnul Jauzi kalau saya nggak salah, dari riwayatnya Abdullah bin Al-Jarrah, itu bukan itu kalimatnya, tapi aktsarani. Aktsarani itu dua maknanya. Makna yang pertama, berikan aku ongkos biar cepat-cepat aku keluar dari negeri ini. Itu maknanya. Makna yang lainnya, bergerak sangat cepat dari tempat tersebut. Artinya beliau ingin meninggalkan tempat wilayah Asqalan itu dengan segera mungkin. Itu kalau dalam riwayat itu. Kenapa disebutkan di sini kenapa beliau ingin keluar, di akhruja min hadzal balad, agar aku keluar dari negeri ini. Hadza baladun, ini negeri yamutu fihi ilmu, ilmu sudah mati di dalamnya. Beliau datang ke wilayah Asqalan, orang sudah nggak peduli. Beliau itu di mana-mana datang, orang datang ke majelis beliau. Begitu tiba di Asqalan, orang nggak ada yang peduli. Ini siapapun, Sufyan Ats-Tsauri kayak mau siapa, nggak peduli orang-orang. Kata beliau, gak betah aku tinggal di sini lama-lama. Kenapa? Karena di negeri ini ilmu telah mati di dalamnya. Orang sudah tak peduli lagi dengan ilmu. Kalimat mati ini yang paling menarik, penggunaan kalimat yang digunakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Sehingga melahirkan makna begini. Sebuah tempat apabila sudah tidak ada majelis taklim, tempat tersebut boleh saja dipenuhi oleh bangunan-bangunan yang indah. Tempat tersebut boleh saja dipenuhi oleh gedung-gedung yang tinggi. Tapi ketika tidak ada lagi majelis taklim, tidak ada lagi orang yang mengajarkan ilmu, tempat tersebut sama seperti tanah kuburan. Itu kalimatnya. Kalau ada komplek, sudah tidak ada lagi orang bicara tentang belajar dan mengajarkan ilmu, komplek tersebut sudah jadi tanah kuburan, meskipun orang di dalamnya hidup. Dan ini sudah pernah saya jelaskan pada saat kita membicarakan tentang fadilah ilmu dan fadilah orang menuntut ilmu. Orang yang tidak punya ilmu walaupun hidup, hatinya dihukum mati. Masih ingat Pak? Masih ingat? Orang yang tidak pernah belajar ilmu walaupun hidup tapi dihukum mati karena hatinya mati. Maka tempat yang tidak ada pengajaran ilmu, maka tempat itu berubah jadi tanah kuburan. Maka rumah yang orang-orangnya tidak pernah nuntut ilmu, itu kuburan. Ini kalimatnya dikaitkan dengan perkataan mati yang disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Maka setiap rumah yang meyakini bahwa dirinya belum punya kemampuan dalam keilmuan, lalu tidak mencari ilmu ke majelis taklim, dia telah merubah rumahnya menjadi tanah kuburan. Itu kalimatnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya mengajarkan ilmu di satu tempat. Dan saya berharap supaya di tempat kita pengajaran ilmu jangan pernah sampai kendor, jangan sampai meninggal, jangan sampai mati. Karena kalau itu terjadi, maka semua masyarakat yang ada di sekitarnya akan dihitung hidup di tanah kuburan. Karena nggak ada fungsi lagi hidup, hilang. Karena ilmulah yang menghubungkan kita dengan Allah. Orang alim lah yang menghubungkan kita dengan Allah. Maka kalau ada ulama yang bisa datang ke tempat kita, undang mereka, suruh mereka ke tempat kita, suruh berbagi ilmu dengan kita, undang. Dan jamaah suruh datang, hadiri majelis tersebut, ramaikan majelis tersebut, karena barokahnya dapat, pemahamannya dapat. Itulah yang mendekatkan kita dengan Allah, bukan yang lainnya. Itu yang paling harus diingat. Nah, hadirin sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah, inilah beberapa perkataan dari para sahabat Rasulullah dan ulama tabi'in yang sudah kita bacakan terkait dengan fadilah mengajarkan ilmu. Dari sini kita paham bahwa mengajarkan ilmu mempunyai kedudukan yang sangat istimewa.
Insya Allah minggu depan kita akan sambung pelajaran kita dengan beberapa perkataan lainnya dari para ulama. Ya, di sini juga ada dari beberapa ulama tabi'in yang nanti insya Allah akan kita sambung untuk memperjelas apa yang sudah kita pelajari sebelumnya insya Allah. 52 mungkin ada satu pertanyaan yang ingin diajukan, jika ada silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang sudah pasti memang ini bukan yang pertama. Pesantren Zaitun itu setiap tahun memang punya masalah. Itu pesantren yang paling kaya di Indonesia sekaligus paling kontroversial di Indonesia. Itu pesantren. Makanya pesantren itu ditolak oleh semua ormas. NU nolak, Muhammadiyah juga nolak. Karena memang beda sendiri, Pak. Tetapi begini, saya tidak ingin sampai pada hukum mengkafirkan karena itu bahaya. Ya. Tetapi saya hanya mengatakan begini, bahwa apa yang dilakukan itu salah. Misalkan menjadikan khatib perempuan itu nggak boleh, haram. Bagaimana kalau dengan sholat laki-laki dan perempuan digabung dalam satu shaf? Jumhur ulama mengatakan sah, hukumnya cuma makruh. Akan tetapi tidak menghilangkan keharaman. Keharamannya keharaman fitnah, tidak menghilangkan. Bahkan Imam Nawawi itu menyebutkan begini, perempuan itu lebih baik sholat di rumah kalau menghadirkan fitnah. Bahkan masa jahiliyah dulu perempuan itu kayak perempuan-perempuan India, anak perempuan India biasa yang pakai gelang di kaki itu. Kalau jalan itu bunyi, Pak, gerincing 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 gerincing. Orang di masjid itu, ini anak siapa ini? Jadi masalah. Maka itu diharamkan. Jadi yang bab-bab seperti ini kita ikuti saja yang sudah diakui, Pak. Hal-hal yang kontroversial sini kita abaikan saja. Jadi tidak perlu kita perhatikan, tidak perlu pula kita jadikan rujukan. Kalau khatib Jumat itu sudah pasti tidak boleh dari perempuan. Dia naik di depan laki-laki jadi khatib Jumat. Kalau boleh dia jadi khatib Jumat, maka dia boleh jadi imam sholat. Kacau kan, Pak? Kacau sekali. Jadi ini sudah pasti salah. Jadi kita tidak ikut yang model-model begitu. Kita sudah jelas makom kita, madhab yang dianut oleh ulama Islam di seluruh dunia hari ini mengikuti 4 madhab yang mu'tabar. Hanafi ini terdapat seperti di wilayah India, Pakistan, Afghanistan. Nah itu pahamannya Hanafi. Mereka ngan Hanafi. Maliki itu ada di Afrika Utara seperti Maroko, Tunis, Libya itu Maliki. Kemudian Syafi'i ini di Yaman dan Asia Tenggara. Kita Malaysia, Brunei, itu Syafi'i. Kemudian Hambali ini Arab Saudi, Pak. Nah sekarang saya tanya, ada nggak madhab lain di Lompan ini? Apalagi saya dengar ada madhab Soekarno sekarang. Nggak ada, Pak. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak sama dengan kebanyakan kaum muslimin. Tapi kita tidak ingin mencaci maki, karena mencaci maki tidak menyelesaikan masalah. Kalau kita ketemu dengan yang salah yang begini, ya kita ingatkan, ya kita ajar, jangan pakai caci maki. Tapi untuk diamalkan tentu tidak bisa diikuti. Caci maki tidak akan menyelesaikan masalah. Saya kira bisa memberi pemahaman ringkas kepada Bapak. Sudah dipahami, Pak? Ya, insya Allah. Baik teman-teman hadirin semuanya, kita sudah waktu azan ini. Salat Isya saya akhiri sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان